Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryati, nomor BP 19101155310068. Saya dari kelas manajemen 4. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah riset bisnis atau metodologi penelitian. Saya akan menjelaskan materi pada pertemuan 1 dan yang kedua. Yang pada pertemuan 1 yaitu filsafat ilmu, pengetahuan metode ilmiah dalam penelitian dan proses penelitian. Yang pertama yaitu pengertian filsafat. Filsafat atau filosofi yang dalam bahasa Yunani yaitu philos, yang artinya yaitu cinta atau suka. Sedangkan sophia artinya pengetahuan atau kebenaran. Maka filosofia adalah cinta pada pengetahuan atau kebijakan atau kebenaran. Filsafat dalam segi praktis adalah berupa alam pikiran atau alam berpikir. Pengetahuan dan ilmu. Pengetahuan adalah hasil dari tahu manusia yang sekedar menjawab pertanyaan what, yang misalnya apa air, apa manusia, apa alam, dan sebagainya. Ilmu bukan sekedar menjawab what, melainkan menjawab pertanyaan why atau how. Misalnya, mengapa air mendidih bila dipanaskan? Mengapa bumi berputar, dan mengapa manusia bernapas? Cara memperoleh pengetahuan menurut Noto Atmojo. Yang pertama yaitu dengan cara tradisional, yang diantaranya cara coba-coba atau trial and error. Yang kedua, cara kekuasaan atau otoritas. Yang keempat, berdasarkan pengalaman pribadi. Yang terakhir yaitu melalui jalan pikiran. Yang kedua yaitu cara modern atau metode ilmiah. Melalui jalan pikiran, pengetahuan manusia diperoleh dengan menggunakan jalan pikirannya melalui induksi atau deduksi. Induksi maksudnya yaitu proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan-pernyataan khusus ke umum, dan deduksi yaitu pembuatan kesimpulan dari pernyataan umum ke khusus. Selanjutnya yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah atau disebut juga dengan metode penelitian adalah proses prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam penempatan pengetahuan, yang diantaranya yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Langkah-langkah metode ilmiah yang pertama yaitu perumusan masalah, yaitu dengan menentukan dahulu apa persoalan atau apa pertanyaan yang harus dijawab. Yang kedua, merumuskan dugaan sementara atau hipotesis yang mengenai kemungkinan jawaban dari persoalan tersebut. Yang ketiga yaitu membuktikan apa yang telah diduga dengan melakukan pengujian dan pengumpulan fakta. Yang keempat, menarik kesimpulan. Adapun jenis-jenis penelitian yang pertama yaitu berdasarkan tujuan, berdasarkan proses, berdasarkan hasil yang diharapkan, dan yang keempat yaitu berdasarkan topik luas dan kedalamannya. Berdasarkan tujuan, yang pertama yaitu penelitian eksploratif, yang kedua penelitian deskriptif, yang ketiga penelitian analitik, dan yang keempat penelitian prediktif. Berdasarkan proses atau paradigma, yang pertama yaitu penelitian kualitatif atau yang lebih banyak menggunakan kualitas subjektif yang mencakup penelaahan dan pengungkapan berdasarkan persepsi untuk memperoleh pemahaman terhadap fenomena sosial dan kemanusiaan. Yang kedua yaitu penelitian kuantitatif yang menggunakan pendekatan objektif yang mencakup pengumpulan dan analisis data serta menggunakan pengujian secara statistik, yang diantaranya yaitu dengan melakukan survei, observasi, dan juga melakukan eksperimen. Berdasarkan hasil yang diharapkan, yang pertama yaitu penelitian terapan yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi dalam suatu lingkungan kerja atau bisnis. Yang kedua, penelitian murni atau dasar atau fundamental, yaitu yang bertujuan untuk menambah atau memberikan kontribusi terhadap bidang ilmu dengan minat atau bidang ilmu peneliti. Selanjutnya yaitu pada pertemuan 2, pengertian etika penelitian. Etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos, yaitu kebiasaan dan peraturan perilaku yang berlaku dalam masyarakat atau moralitas.
Etika penelitian adalah aturan yang dipegang oleh penelitian dalam melakukan riset. Etika penelitian merupakan suatu sikap dan acuan yang harus dijunjung tinggi oleh peneliti dalam melakukan suatu penelitian agar penelitian tersebut dapat berjalan dengan lancar. Ada 4 prinsip utama dalam etika penelitian. Yang pertama yaitu menghormati harkat dan martabat sesama manusia. Yang kedua, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Yang ketiga, keadilan dan inklusivitas atau terhitung. Yang keempat, memperhitungkan manfaat dan kerugian yang akan ditimbulkan. Pelanggaran dalam etika kegiatan ilmiah yang pertama yaitu plagiarisme, yang diantaranya tidak mencantumkan sumbernya atau disebut dengan mencuri. Yang kedua, kopi karya orang lain atau kita sebut dengan plagiat. Dan yang ketiga yaitu kopi karya sendiri. Yang kedua, tempel nama yang tak terlibat, yang diantaranya yaitu titip nama atau publikasi ilmiah dan first author atau koresponden. Yang ketiga yaitu publikasi hasil penelitian penugasan tanpa izin. Yang keempat, tidak menyusun laporan HP. Adapun faktor pendorong plagiarisme yang pertama yaitu tekanan informal untuk publikasi. Kedua, ketidaktahuan konsekuensi plagiarisme bagi korban dan plagiatornya. Yang ketiga, sistem sulit melawan plagiarisme. Akibat pelanggaran etika yang pertama yaitu yang akan mengakibatkan pengucilan sosial. Yang kedua, pengucilan struktural atau lingkungan akademik, organisasi sosial. Yang ketiga yaitu dihisab oleh Tuhan atau dalam bahasa agama, etika yang merupakan akhlak yang diutamakan. Yang keempat, membuka rahasia yang seharusnya dirahasiakan. Yang kelima, tidak menghormati responden atau sumber dari informasi tersebut. Yang keenam, sanksi bisa dicabut gelar akademiknya, penarikan artikel ilmiah, dan bahkan pencabutan hak akademisi lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.